الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله ما استطعتم وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة وقال صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جساده على النيران وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن صدق الله العظيم وصدق نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tak bosan-bosannya mari kita senantiasa perbanyak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berhak kita puji. Bukti untuk pemujian kepada Allah Subhanahu wa taala kita tingkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni melaksanakan perintah Allah
dan juga menjauhi larangan-larangan yang telah Allah tetapkan dengan penuh keikhlasan. Insyaallah di penghujung bulan Sya'ban ini senantiasa kita terus dapat meningkatkan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat nanti kita memasuki bulan Ramadan kita senantiasa terus dengan penuh keikhlasan menjalani nilai-nilai ibadah. Di samping puasa yang kita laksanakan mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni la'allakum tattaqun. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembari kita terus menjalankan sunnah-sunnah beliau secara istiqomah, sehingga di hari kemudian kelak di padang mahsyar kita berkumpul, tetap kita bermohon mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada kita seluruhnya untuk dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti saat ruh terpisah dari jasad kita, tergolonglah kita hamba-hamba yang husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib mengingatkan kembali, insyaallah Ramadan tahun ini tidak ada perubahan, jatuh di bulan nasionalnya Masehinya insyaallah tanggal 3. Jikalau nanti ada perubahan, mungkin informasi juga menyusul tentang perubahan-perubahan tersebut. Namun yang terpenting bagi kita adalah pemahaman terhadap puasa. Puasa itu sendiri secara syariatnya, keilmuannya, pemahamannya adalah menahan dari segala hal-hal yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Baik kita jaga kebiasaan-kebiasaan makan minum, dan juga yang membatalkan nilai ibadah itu dalam dataran syariatnya, karena pemahamannya adalah puasa itu adalah menahan lapar dan haus dan hal-hal yang membatalkan nilai ibadah puasa itu sendiri. Sama-sama kita pahami, berarti kita saat nanti menjelang waktu fajar, imsak telah dikumandangkan dan waktu telah tiba, stop makan minum. Kemudian setelah pelaksanaan nanti ibadah mahzuhnya, berarti kita sudah dilarang lagi yang membatalkan nilai ibadah puasa itu sendiri bagi yang bersuami istri bersetubuh di siang hari atau di pagi hari saat imsak telah dikumandangkan dan waktu itu juga sudah ditetapkan. Nah, kemudian dataran tarikatnya, perjalanan proses puasanya itu sendiri. Di sini kita baru masuk tahap kedua. Puasa itu adalah sebagai mahar untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalam hadis qudsi dinyatakan, wahai para malaikat dan hamba-hambaku, bahwa ibadah-ibadah apapun bentuknya itu adalah untukmu. Salat kita,
zakat kita, infak kita, sedekah kita, haji kita, umroh kita, berbuat baik. Namun kalau untuk puasa, Allah Subhanahu wa taala langsung menyatakan, ini adalah untukku. Malaikat tidak boleh ikut campur. Maka pemahaman secara tarikatnya bahwa jadikanlah ibadah puasa ini sebagai mahar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sering mengingatkan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kalau kamu ingin melihat mayat berjalan, lihatlah Abu Bakar Siddiq. Kenapa ya Rasulullah? Kata Umar. Ali juga penasaran, apa sebabnya? Abu Bakar sering mengamalkan puasa bila ruhin. Pemahamannya ini lebih sebatas dia perjalanan sebuah tarekat bila ruh. Dia bukan hanya sebatas menahan lapar, haus yang membatalkan ibadah puasa, tapi jauh sebelumnya. Sampai-sampai dia sahur dan buka puasanya hanya minum seteguk air. Itu Abu Bakar. Kalau kita sekarang ini mungkin mutih. Nah, itu dia. Silakan. Tidak haram hukumnya itu mutih. Cuman kalau nggak sanggup, jangan jadi fitnah. Nah, ini dia. Makanya dikatakan khassin, saumul khassi namanya. Puasa yang khusus. Di samping amalan-amalan sunnah dijalankan, kemudian hal-hal sampai yang membatalkan pahala puasa juga dipraktekkan, dibuktikan, bukan hanya sebatas ia puasa, di luar juga saat tidak berpuasa dijaganya betul-betul. Ini dalam dataran tarekat. Dalam dataran hakikatnya, hakikat puasa khas bil khus. Terlepas mau dibuat makan sahur dan tidak dibuat makan sahur, tidak ada tuntutan. Mau dibuat buka puasa, enggak dibuat buka puasa, enggak jadi tuntutan. Yang penting puasa dia ini bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru masuk dataran ma'rifatnya. Inilah pondasi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa ini di dataran ma'rifatnya. Di dataran ma'rifatnya bahwa kita telah mengetahui rahasia-rahasia Allah itu baik secara nyata maupun secara sir. Makanya mulai mereka mengatakan sirullah, zatullah, sifatullah, af'alullah, wujudullah. Itulah dataran ma'rifatnya. Pondasi dasar. Jadi puasa kita jangan sampai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal 'atash. Berapa banyak umatku besok yang melaksanakan ibadah puasa hanya sebatas mendapatkan nilai-nilai haus sama lapar. Namun pahala yang lainnya nol. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal 'atash. Makanya masuk kita ke dataran man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan niran. Barang siapa yang merasa gembira, ini mulai masuk tatanan tahapan-tahapan berikutnya. Gembira aja dengan datangnya bulan puasa ini. Haramallahu jasaduhu 'alan niran. Bangga kita. Sok poso. Wis arek tekak poso, wis dilutne poso. Berarti kita merasa gembira. Allah mengharamkan api neraka menjilat tubuh kita. Ini masuk dataran ma'rifatnya. Nah, ini ya, masuk dataran ma'rifatnya. Masuk dataran muhasabahnya. Baru
penilaian-penilaian berikutnya. Tahun semalam bagaimana puasa kita? Ini muhasabahnya. Dan bagaimana persiapan saat ini kita? Karena yang kita hadapi paket ibadah di bulan Ramadan yang pertama adalah ibadah sunnah dinilai oleh Allah menjadi ibadah wajib, nilai pahalanya. Sementara ibadah wajib Allah nilai 70 kebaikan pahalanya. Sementara paket berikutnya yang kita peroleh di situ adalah malam Lailatul Qadar. Itulah masuk muhasabah. Setelah muhasabah masuk dataran tingkat mahabbahnya, menggapai kecintaan Allah. Kita ambil kecintaan Allah. Semoga Allah cinta sama kita dari puasa yang kita lakukan. Jangan kita puasa Allah jadi benci. Ini yang bahaya. Kita upayakan nilai mahabbahnya, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat menjalankan ibadah puasa, memang betul-betul cintanya Allah sama kita. Allah berikan beberapa maunah dan karomah kepada kita semua. Subhanallah. Dataran yang terakhir adalah mardotillah. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi. Puasa yang kita lakukan menjelang akhir, barulah kita banyak i'tikaf. Saat datang Lailatul Qadar menghampiri kita, kita tersenyum. Barulah kita memperoleh la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah pemahaman puasa yang sesungguhnya. Mungkin orang-orang tua kita dulu pernah melaksanakan ibadah puasa ini dijadikan sebuah mahar jaminan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dari saat sekarang ini itu sudah mulai terkikis habis tradisi-tradisi seperti itu. Maka kita bangkitkan kembali bahwa puasa itu bukan hanya sebatas menahan lapar, kemudian menahan haus, kemudian membatalkan hal-hal ibadah puasa, tapi jauh lebihnya adalah pengendalian diri. Inilah proses mardotilahnya. Kita kendalikan situasi dan keadaan kita sehingga menggapai Ramadan tahun ini kita upayakan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya saat kita nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Inilah satu renungan buat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha mastata'tum wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa 'an kulli sahabatihi Rasulillahi 'alaihim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha min fadli yu'tikum
wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.